akan menjawab pertanyaan pernyataan dari soal ini benar atau salah. Kita lihat dulu bagian A. Nilai X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2. Benar atau salah? Jadi kita cari di sini. Ini kita cari dulu A, B, C dan D-nya. A-nya itu ada 1, B-nya ada min 2, C-nya ada min 5, terus D-nya ada plus 6. Kita jawab soal pertama. Ini menggunakan rumus teorema Vieta yang bagian persamaan kuadrat. Di sini rumusnya min B per A sama dengan di sini B-nya ada min 2. Kita masukin sini, A-nya ada 1, jadi min ketemu min plus, jadi 2 dibagi 1 sama dengan hasilnya 2. Jadi pernyataan nomor 1 itu benar. Lanjut yang soal yang kedua. Nilai X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min 6. Sama kayak yang pertama tadi, tapi rumusnya berbeda. Ini rumusnya min B per A. Di sini kita lihat B-nya ada 6. Di sini A-nya ada 1. Jadi min 6 per 1 sama dengan min 6. Jadi pernyataan nomor 2 itu benar. Lanjut pernyataan yang ketiga. Nilai salah satu akarnya adalah 2. Kita cari. Di sini kita masukin soalnya X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6. Jadi di setiap X yang ada di soal ini kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Ini 2 kali 2 pangkat 2. Kita kalikan dulu yang ada pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8. 5 kali 2 hasilnya 10. 6-nya turun. Jadi 8 turun. 2 kali 4 8. 10 turun, 6 juga turun. Jadi kalau kita jumlahin 8 kurang 8 0, min 10 ditambah 6 min 4. Karena hasilnya tidak 0, maka bukan akar. Jadi ini salah ya guys. Lanjut pernyataan yang keempat. Nilai salah satu akarnya adalah 1. Sama kayak yang C tadi, kita masukkan soalnya, terus setiap X yang ada di soal itu kita ganti dengan 1. 1 pangkat 3 itu 3. 2 dikali 1 pangkat 2 itu hasilnya 2. 5 kali 1 5. 6-nya turun. Terus 3 dikurang 2 hasilnya min 1. Min 5 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Karena dia 0 maka dia adalah akarnya. Jadi pernyataan nomor 4 itu benar. Selanjutnya soal nomor 2. Jika suku banyak X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 13 dibagi dengan X min 3 akan bersisa berapa? Jadi di sini pertama-tama kita ubah dulu X min 3 nya itu jadi X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Di sini kita pakai rumus dari skema Horner. Jadi 3 posisi tadi kita taruh di sini. Terus X pangkat 4 nya itu ada 1. Terus X pangkat 3 nya ada 3. X pangkat 2 nya ada 6. X pangkat 1 nya karena dia tidak ada, jadi kita tulisnya 0 aja. Di sini min 13 nya kita turunin. Jadi 1 kita turunin. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. 18 ditambah 6 hasilnya 24. 24 dikali 3 hasilnya 72. 72 ditambah 0 hasilnya 72. 72 dikali 3 hasilnya 216. Min 13 ditambah 216 hasilnya 203. Jadi sisanya ada 203. Selanjutnya soal nomor 3. Jika nilai polinomial Px sama dengan X pangkat 4 ditambah P
X pangkat 3 ditambah MX min 5 untuk X sama dengan min 2 adalah min 29. Maka nilai P1 adalah, jadi pertama-tama kita mau cari polinomial Px ini. Jadi soalnya kita masukin ini, terus itu di sini X sama dengan min 2 kita masukin di sini. Karena X min 2 ada min 29, jadi di sini kita ubah. Jadi soalnya udah dimasukin. Setiap X yang ada di soal kita ubah jadi min 2. Jadi min 2 pangkat 4 sama dengan 16. 4 min 2 pangkat 3 hasilnya 4 kali min 8. M kali min 2 hasilnya 2N. Min 5 turun, di sini 16 ditambah karena 4 dikali min 8 hasilnya 32. Dikurang 2N turun, min 5 juga turun. Di sini kita pindah ruas bagian yang min 2N ini. Karena dia pindah ruas, jadi hasilnya positif. Jadi 2N sama dengan 16. Ini jadinya min 32. Min 5 ditambah 29. Jadi 2N sama dengan karena 16 dikurang 32 hasilnya 15. Min 5 ditambah 29 hasilnya 24. Jadi min 16 ditambah 24 hasilnya 8. Tulis di sini 2N sama dengan 8. N sama dengan 8 per 2. Kenapa dibagi? Karena dia perkalian. Lawan dari perkalian itu pembagian, jadi 8 per 2. Jadi 8 dibagi dengan 2. Jadi N-nya sama dengan 4. Jadi N yang ada di soal jadi 4. Jadi Px-nya X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 ditambah 4X min 5. Selanjutnya kita cari nilai P1-nya. Jadi di sini P1-nya sama dengan soal kita tulis lagi X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 plus MX sama dengan min 5. Di sini ini X-nya kan karena dia di sini P1, jadi kita setiap X-nya diubah jadi 1. Jadi 1 pangkat 4 hasilnya 1. 4 dikali 1 pangkat 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Kenapa di sini bisa 4? Karena tadi kita sudah mencari N-nya. N-nya adalah 4. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Min 5-nya turun. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Plus 4 dikurang 5 hasilnya min 1. Jadi 5 ditambah min 1 hasilnya. Selanjutnya nomor 4. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min 2 sisanya 5 dibagi x plus 3 sisanya min 10. Jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6 sisanya berapa? Jadi di sini pertama-tama kita lihat dulu yang A. Yang A itu yang bagian ini x min 2. Jadi fx sama dengan x min 2 sisanya 5. Ini sisanya 5. Jadi f dalam kurung 2. Kenapa f dalam kurung 2? Karena x min 2 ini kita ubah menjadi positif karena dia pindah ruas. Jadi sisanya ada 5. Yang selanjutnya x plus 3 sama kayak tadi, pindah ruas. Karena dia pindah ruas jadinya dia negatif. Jadi min 3 sama dengan min 10 karena sisanya min 10. Jadi kita cari persamaan pertama dulu. Persamaan pertama f a sama dengan PA plus Q. Jadinya A-nya ada 2 sama dengan 2. A-nya juga ada 2, jadi 2P ditambah Q. Karena sisanya 5, kita taruh sini. Jadi 5 sama dengan 2P plus Q. Ini persamaan pertamanya. Sama kayak yang pertama tadi, kita cari yang bagian B-nya. FB sama dengan PB plus Q. Jadi F dalam kurung min 3 karena ini fx yang min 3 sama dengan min 3 P plus Q. Jadi ini karena sisanya 10 kita taruh sini, min 10 sama dengan min 3
Jadi ini persamaan keduanya. Selanjutnya kita eliminasi. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini persamaan satunya 2P plus Q. 2P plus Q sama dengan 5. Persamaan keduanya min 3P plus Q sama dengan min 10. Nah, selanjutnya kita kurangin. Q dan Q ini kita coret aja. Terus 2 dikurang min 3 hasilnya 5P. Jadi sama dengan 5 dikurang min 10 hasilnya 15. Jadi P sama dengan 15 dibagi 5. 5 nya dari sini kita bagi, jadi P sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai P sama dengan 3 menggunakan persamaan yang pertama. Di sini persamaan yang pertamanya itu 2P plus Q sama dengan 5. Jadi P di sini kita ganti jadi 3. Jadi 2P plus Q sama dengan 5. Jadi P nya itu 3, jadi 2 dikali 3 plus Q sama dengan 5. 2 dikali 3 6 plus Q sama dengan 5. Q sama dengan 5 dikurang 6, hasilnya Q sama dengan min 1. Jadi Sx nya adalah 3x min 1. Dari sini jadi 3x min 1. Selanjutnya nomor 5, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 28x plus 15 habis dibagi oleh x min 5. Salah satu faktor lainnya, jadi kita pertama-tama ubah dulu x min 5 nya ini jadi positif. X min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Pertama-tama kita cari dulu fx nya. Fx nya ini, x nya itu 5 karena dari sini. Jadi soal di sini kita taruh di sini. Jadi setiap x yang ada di soal itu kita ganti jadi 5. Jadi 2 dikali 5x pangkat 3 min 4 min p kali 5 pangkat 2 min 28 dikali 5 plus 15 hasilnya 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 2 25p min 28 dikali 5 hasilnya min 140 ditambah 5 ditambah 15. Jadi 2 dikali 100 25 hasilnya 250 ditambah 25p diturunin 140 diturunin juga, 15 diturunin juga. Jadi 25p itu kita pindahin ke sebelah kiri, jadinya negatif. Jadi negatif 25p sama dengan 250 dikurang 140 ditambah 15. Jadi min 25p sama dengan 125 ya. P sama dengan 125 dibagi min 25 hasilnya P sama dengan min 5. Jadi fx nya 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 28x plus 15. Jadi P nya itu min 5. P dari sini. Selanjutnya kita disuruh cari faktor lainnya. Nah, faktor lainnya itu kita menggunakan rumus skema Horner. Jadi pembaginya itu punya taruh sini, x 3 nya ada 2, x 2 nya ada min 5, x 1 nya ada min 28. Ini taruhin aja 15. Jadi 2 diturunin, 2 dikali 5 10, min 5 ditambah 10 hasilnya 5, 5 dikali 5 25, min 28 ditambah 25 hasilnya min 3, min 3 dikali 5 min 15, min 15 ditambah min 15 hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 0. Jadi faktor lainnya itu 2x kuadratnya itu ada 2 ditambah x satunya ada 5x min 3 nya turunin. Jadi faktor lainnya ini bisa kita ubah juga jadi 2x min 1 dengan cara faktorisasi. Jadi 2x min 1 2x plus 6. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal ke-6.
polusi bakteri bertambah sesuai model polinomial Pn sama dengan 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 3 plus 10n plus 100. Dengan n jam sejak awal pengamatan, tentukan selisih jumlah bakteri antara jam kedua dan jam ketiga. Jadi kita akan mencari selisih jumlah bakteri antara jam kedua dan jam ketiga. Pertama-tama kita mencari jam keduanya. Jadi P2, kenapa P2? Jadi Pn-nya itu P terus jam kedua sama dengan ini, menggunakan soal yang ini kita masuk ke sini. Jadi setiap n yang ada di soal kita ubah jadi 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 2 kali 8. 5 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 5 kali 4. 10 kali 2 hasilnya 20. Selalu kita turunin. 2 dikali 8 hasilnya 16. 5 kali 4 20. 20 turunin, 100 juga turunin. Jadi 16 tambah 20 ditambah 20 ditambah 100 hasilnya 156. Selanjutnya kita cari jam ke-3 nya. Sama seperti yang pertama, P-nya kita ubah jadi 3 karena kita akan mencari jam ke-3-nya. Kita masukin soalnya. Jadi setiap n yang ada di soal kita ubah jadi 3. Jadi 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya 2 kali 2 7, ditambah 5 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 5 kali 9, ditambah 10 kali 3 hasilnya 30, 100 kita turunin. Jadi 2 dikali 27 hasilnya 54, ditambah 5 dikali 9 hasilnya 45, ditambah 30 tambah 100 turunin. Jadi 54 ditambah 45 ditambah 30 ditambah 100 hasilnya 229. Jadi jam ketiga itu hasilnya 229. Jadi kita cari selisih jam ke-3 dan jam ke-2. Jadi kita kurangin jam ke-3 dan jam ke-2-nya. Hasil dari jam ke-3 itu 229 dikurang hasil dari jam ke-2-nya. Jadi 229 dikurang 156 hasilnya 73. Jadi ini selisih jam ke-3 dan jam ke-2.